Hello everyone, selamat datang di channel Azizuak. Sebelumnya aku sampaikan ya kalau aku ini masih belajar dan masih banyak kekurangan. Jadi kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, nanti tolong sampaikan, tulis di kolom komentar. Kalian bisa juga dengerin aja video curhat ini, bisa sambil ngerjain tugas, ngerjain kerjaan kantor yang dibawa ke rumah, lagi nyapu, ngepel, apapun lah pokoknya nggak harus lihat tampilan di video ini. Oke, di konten curhat pertama ini, aku akan membahas mengenai wawancara dan tes di sekolah Muhammadiyah. Sebagai catatan, ini adalah pengalaman pribadiku, jadi video ini dibuat 3 hari setelah tes. Jadi tesnya itu hari Sabtu, video ini dibuat di hari Senin. Jadi ceritanya gini, waktu itu aku ngirim lamaran di banyak sekolah yang memang nggak buka lowongan. Ya kan kita ngirim lamaran nggak harus lowongan terbuka sama kayak perusahaan. Yang penting kita ngirim gitu loh. Ada niatan untuk bekerja. Sampai sudah beberapa bulan kemudian, aku dapat panggilan di SMK Muhammadiyah dekat rumahku. Datang ke sekolah, menemui wakanya. Dan ketika sampai, aku bertemu dengan wakanya dan di situ ada satu pelamar juga. Di situ kami dikasih tahu lah, diperkenalkan ini sekolahnya jurusannya apa aja, siswanya ada berapa, kendalanya apa, dan sebagainya. Fun fact ya, waktu aku cek kembali email yang tak kirim, itu aku ngelamarnya sebagai guru desain. Tapi di sana aku dijelasin kalau aku tuh sebagai guru teknik. Jadi gimana gitu kalau waktu orang yang jelasinnya kalau misalnya aku keterima gitu. Kemudian kami diberitahu kalau kami akan tes di sebuah ranting atau cabang di wilayah ini. Ya koreksi ya kalau misalnya salah, saya agak lupa gitu. Yes, kita sebut aja yayasan gitu ya. Aku dan satu orang pelamar tadi itu diminta untuk mengikuti tes di sebuah sekolah yang tepatnya itu di aulanya, di depan kantor yayasan tadi. Kami diminta untuk menyiapkan perangkat pembelajaran dari kurikulum terbaru, yakni kurikulum Merdeka. Apa sih nyebutnya? Micro teaching? Ya, jadi kami akan praktek mengajar tapi di depannya yayasan gitu loh. Nah, pas tak tanya kapan dan di mana, kalian tahu kapan? Besoknya. Jadi aku nggak tidur semalaman buat riset-riset, terus bikin materi. Ya maklum lah kan aku nggak punya pengalaman di bidang pendidikan, baru batang setir gitu loh. Besoknya aku datang, tapi orang yang tak temui kemarin, si pelamar juga itu, nggak datang. Jadi ketika datang, aku sempat nunggu tuh di security sama beberapa pelamar. Sampai aku di WA sama pihak SMK kalau langsung aja ke aula gitu. Nah pas di aula itu ada 4 orang penguji dan salah satu dari mereka itu memberi kami sambutan dan menjelaskan tes apa aja yang akan kami jalani hari itu. Beliau ini tuh sempat bilang kalau sebenarnya ada 10 penguji yang hadir, cuman ada mereka berempat karena ada alasan berhalangan atau apalah. Dan tes yang dilakukan itu ada 4. Yang pertama tes kemuhammadiaan, kemudian tes baca Quran, tes profesi, dan tes pengetahuan agama Islam. Aku kira itu bakal dipanggil satu persatu gitu loh, sesuai absen atau apa gitu. Ternyata siapa yang siap, siapa yang maju. Ya aku yang maju dong dengan PD-nya. Ini nih, tak kasih fotonya ya, tak kasih lihat nih. Nah waktu itu aku nggak tahu kalau tiap penguji itu nguji apa. Soalnya pas waktu kasih sambutan itu kebetulan aku terima telepon gitu. Mau pulang baru tahu itu aku mereka itu ngetesnya apa aja. Maksudnya itu seperti yang tak kasih gambar tadi di tulisan itu, tiap penguji itu punya bidang tesnya masing-masing tadi itu. Jadi karena aku nggak tahu, waktu aku maju, tebak tes pertama apa yang tak hadapi? Tes kemuhammadiyaan. Fun fact ya, aku itu waktu SD sama SMK itu sekolahnya Muhammadiyah. Tapi pernah nggak sih kalian itu berada di suatu keadaan di mana kalian merasa tersiksa dan sakit sampai akhirnya kalian itu move on, lupa dengan periode sebelum kalian move on? Pernah nggak? Jadi di tes kemuhammadiyaan ini tuh yang ditanyakan yang pertama adalah sebutkan janji pelajar. Ya aku ya lupa lah, pengujinya tuh sampai greget gitu loh. Masa janji pelajar lupa? Tanyanya itu sampai 3 kali itu, orangnya sampai geleng-geleng. Akhirnya karena udah apa ya, nemen mungkin kasih pertanyaan selanjutnya akhirnya.
Apa itu Muhammadiyah dan apa yang kamu tahu? Lalu sebutkan rukun Islam. Kemudian sebutkan rukun iman. Terus apa itu qada dan qadar? Qada itu apa dan qadar itu apa? Jujur ya, dari 4 tes ini, aku rasa tes ini yang paling hancur dan gagal bagiku. Soalnya, ya, ya makanya belajar dulu sebelum tes ya. Di tes ini kamu bakal ditanyai, tahu dari mana lamaran sekolah yang kamu lamar, pengalaman di mana aja selama ini, kontribusi apa yang akan kamu berikan ke sekolah yang kamu lamar. Kemudian, apa motivasimu jadi guru? Untuk pertanyaannya ini sih, latar belakangku kan kuliah sama pekerjaan sebelumnya bukan sebagai pengajar cetakannya. Di tes ini tuh tak pikir kita langsung baca Quran gitu, ternyata enggak, ditanyai dulu. Yang ditanya ini tuh kayak di mana tinggalnya sekarang, masih single atau sudah berkeluarga, kalau misalnya single, ada keinginan nggak untuk berkeluarga dalam waktu dekat? Terus ditanyai latar belakang ayah, terus ditanyai latar belakang ibu, baru kita itu disuruh baca Quran. Nah kalau nggak salah waktu itu aku disuruh baca surat Al-Imran ayat 102-104. Habis itu setelah baca Quran aku ditanyai, kenapa sih waktu SD dan SMK aku dimasukin ke sekolah Muhammadiyah? Ya untuk pertanyaan ini kayaknya sih opsional ya, tergantung dari kalian latar belakangnya kayak gimana. Nah, menurutku tes ini tuh tes yang paling nyantai dan pengujinya tuh rileks itu, nggak tegang-tegang kayak penguji yang lainnya. Jadi yang ditanyain itu dulu apakah kamu bersekolah di sekolah Islam? Kalau iya di mana aja? Terus waktu itu aku diminta praktek wudhu dan diminta praktek sholat subuh. Tapi kalau yang sholat subuh ini bacaannya dilafalkan. Pas sudah selesai dikasih pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan terakhir. Kayak gimana ya, menurutku rada gantung gitu. Jadi, apakah kamu sudah ada bayangan kalau diterima, terus mau berkontribusi apa untuk lembaga ini? Soalnya kamu harus siap menjadi kader selanjutnya. Kayak gitu. Setelah semua tes yang dilakukan tadi, aku dipersilakan untuk pulang. Nah, sebelum pulang, aku diinfoin sama penguji terakhir tadi, kalau misalnya aku diterima, aku bakal dihubungi sama SMK yang tadi tak lamar. Tapi sampai hari ini sih, waktu video ini dibuat ya, itu aku masih belum diberikan informasi. Oh iya, terus gimana kabarnya micro attaching yang dibuat semalaman yang nggak tidur tadi? Ya ternyata nggak dipakai gitu. Oke, sekian dariku. Kalau memang kalian bertanya kenapa kok dari pertanyaan itu nggak tak kasih jawaban, ya emang sengaja biar kalau kalian mau tes kalian punya jawaban sendiri. Jadi aku cukup cuman ngasih tahu aja pertanyaannya apa aja. Ya kalau misalnya kalian ada yang minat sih ngajar di sekolah Muhammadiyah. Jika kalian suka dengan konten curhat kayak gini yang aku sampaikan, ya mungkin next time bakal tak bikinkan. Oh ya, dukung channel ini dengan klik subscribe biar channel ini tuh biar segera dapat AdSense. Jadi aku nggak ngabisin beras di rumah. Oke, sampai jumpa everyone. Bye.